Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman hari ini, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka sedang berada hari ini. Biarlah sementara firman Allah disampaikan, Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka yang terikat dilepaskan dan dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul khotbah pada hari ini adalah dipanggil, diurapi untuk berbuat baik. Haleluya. Saya memberikan judul khotbah pagi ini, diurapi untuk berbuat baik. Lihat Alkitab saudara dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Haleluya. Kisah para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Amin. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus Bagaimana dan kuat Allah kuasa. mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Alkitab berkata Yesus berkeliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. dan Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Sebab Haleluya. Allah menyertai dia. Sebab Allah menyertai dia. Gereja Tuhan, Yesus adalah contoh dan teladan bagi kita untuk kita terus berbuat baik dimanapun saya dan saudara berada. Maka pagi ini saya memberikan judul khotbah, diurapi untuk berbuat baik. Gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara, maka saudaraku jangan tahan kebaikan saudara. Maka Amsal 3:27, Amsal pasal yang ketiga ayat 27, saudaraku, Alkitab berkata, firman Allah berkata kepada saya dan saudara, untuk saudara jangan pernah tahan kebaikan, teruslah berbuat baik sama seperti Yesus. Alkitab berkata, setiap pagi, setiap hari Yesus berjalan berkeliling, dia selalu berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang. Haleluya. Amsal 3:27. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Umat Tuhan, Alkitab berkata, jangan tahan kebaikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Padahal saya dan saudara, kita mampu melakukannya. Ulangi lagi, haleluya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, jangan tahan kebaikan ya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mungkin itu saudara kita, mungkin itu keluarga kita, itu mungkin teman kita di komunitas atau di kantor. Saudaraku, jangan pernah tahan kebaikan jika saudaraku engkau mampu dan engkau sanggup melakukannya. Haleluya. Ulangi lagi, haleluya. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3:27, perhatikan baik-baik. Janganlah menahan kebaikan Gereja Tuhan, jangan tahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku, padahal kita mampu untuk melakukannya. Kenapa saudaraku? Karena, dengarkan saudaraku, waktu saudara berbuat baik, ternyata perbuatan baik kita itu saudaraku naik ke hadirat Allah. Lihat Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Umat yang diberkati Tuhan, jangan anggap enteng perbuatan baik. Jangan anggap enteng perbuatan baik. Ternyata saudaraku, waktu saya dan saudara kita berbuat baik, waktu saudara menolong orang lain, waktu saudara memberi sedekah, membantu orang-orang di sekitar saudara, maka saudaraku, gereja Tuhan, umat Tuhan, perbuatan baik saudara, ternyata itu sampai ke hadirat Allah. Kisah Rasul 10 ayat 1. Kisah para Rasul 10, Petrus dan Cornelius. Ya, Di Kaisarea di Kaisarea, ada seorang yang bernama Cornelius, Alkitab berkata ada seorang yang bernama Cornelius. seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Saudaraku, dia bukan orang Yahudi. Alkitab berkata dia adalah pasukan Italia. Ia saleh, Alkitab berkata ia saleh. ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Saudaraku, Cornelius dan seisi rumahnya, Alkitab berkata adalah seorang yang saleh dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudaraku, Alkitab berkata, firman Allah berkata, bagaimana Cornelius banyak memberi sedekah, banyak menolong orang lain, terus. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan Cornelius senantiasa, garis bawahi senantiasa berdoa kepada Allah.
Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Jelas tampak, saudaraku, kepada Kornelius, malaikat Tuhan. Terus, masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, wow, ada malaikat Tuhan, saudaraku gereja Tuhan, ada malaikat Tuhan yang masuk ke rumah Kornelius dan berkata kepada Kornelius, Kornelius, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, saudaraku, dengan takut Kornelius, saudaraku, dia berkata kepada malaikat itu, ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, saudaraku, jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. wow, semua doamu, semua sedekahmu, semua perbuatan baikmu telah naik ke hadirat Allah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Alkitab berkata bagaimana malaikat Tuhan yang masuk ke rumahnya. Bukan iblis, bukan setan, tetapi ada malaikat Allah, saudaraku, yang masuk ke rumah Kornelius dan berkata semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Saudaraku, Alkitab berkata bukan iblis, bukan kegelapan yang masuk ke rumahnya, tetapi ada malaikat Tuhan yang datang ke rumah orang yang selalu berbuat baik, ke rumah orang yang selalu memberi sedekah, dan malaikat itu berkata, semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Terus lanjutkan lagi. Dan Allah mengingat engkau. Wow, garis bawahi, dan Allah mengingat engkau. Gereja Tuhan, perhatikan baik-baik. Tatkala Anda memutuskan untuk menjadi pribadi yang selalu berbuat baik, maka dimanapun saudara berada, satu hal yang saudara renungkan, bahwa Allah mengingat saudara. Allah mengingat saudara. Dengarkan saudaraku, Kornelius sekali lagi bukan orang Yahudi, tetapi Alkitab berkata bagaimana malaikat Tuhan datang kepadanya. Dan malaikat itu, saudaraku, memuji perbuatan baik Kornelius dan berkata semua doamu, semua sedekahmu dan naik ke hadirat Allah, dan Tuhan mengingat engkau. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Poin yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita dipanggil, diurapi berbuat baik? Karena yang pertama, perbuatan baik saudara itu naik ke hadirat Allah. Bukan cuma doamu, bukan cuma pujian penyembahan saudara, tetapi saudaraku, satu hal yang gereja umat Tuhan saudara perhatikan hari-hari ini, bahwa waktu Anda berbuat baik, waktu Anda peduli kepada orang-orang, waktu Anda memperhatikan orang-orang yang lemah, perbuatan baik saudara, pemberian saudara, benih saudara, sedekah saudara naik ke hadirat Allah, dan Alkitab berkata Tuhan mengingat engkau. Saudaraku, yang kedua, lihat Alkitab saudara dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudaraku, sering sekali kita mendengar bahwa orang yang suka berbuat baik selalu banyak orang yang mendoakannya. Saudaraku, apakah benar waktu Anda berbuat baik banyak orang mendoakan saudara? Banyak orang akan saudaraku memberkati saudara. Kita boleh melihat saudaraku dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lukas 7 ayat 1 sampai 5. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Alkitab berkata Yesus menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Alkitab berkata bagaimana Yesus masuk ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras. Alkitab berkata bagaimana hambanya sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Gereja Tuhan, umat Tuhan, ketika perwira yang baik ini dia mendengar tentang Yesus sedang masuk ke kotanya, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Alkitab berkata bagaimana saudaraku, dia memanggil tua-tua Yahudi dan meminta kepada tua-tua ini terus supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus. Saudaraku, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan. Dan saudaraku, tua-tua ini mereka datang kepada Yesus dan meminta dengan sangat kepada Yesus. Katanya kepada Yesus, ia layak engkau tolong. Saudaraku, tua-tua ini meminta dengan sangat, memohon dengan sangat dan berkata, Yesus, ia layak engkau tolong.
Sebab ia mengasihi bangsa kita, Sebab ia mengasihi bangsa kita. dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dan ialah yang menanggung pembangunan rumah Tuhan, ibadat kami. Saudaraku gereja Tuhan, ada satu kata yang menarik di situ. Bagaimana tua-tua ini dengan senang hati, dengan sukacita. Waktu saudaraku, bagaimana perwira ini. Saudaraku, coba baca ayat sebelumnya. Haleluya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, Ketika perwira ini mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya, saudaraku, dia menyuruh tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus dan meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Terus lanjutkan. Mereka datang kepada Yesus. Saudaraku, Alkitab berkata bagaimana tua-tua ini dengan senang hati, dengan sukacita mereka datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Ada satu kata yang luar biasa, Anda renungkan ini. Tua-tua ini dengan sangat mereka meminta kepada Yesus, mereka memohon kepada Yesus. Terus Katanya, saudaraku, kata tua-tua ini kepada Yesus, ia layak engkau tolong, Yesus, ia layak engkau tolong. sebab ia mengasihi bangsa kita, Sebab ia mengasihi bangsa kita. dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudaraku gereja Tuhan, tatkala saudara care, tatkala saudara peduli, tatkala saudara menolong orang lain, tatkala saudara berbuat baik, saudara mengerti, ternyata di sekitar kita, orang yang pernah Anda tolong, orang yang pernah mengalami kebaikan dari saudara. Saudaraku, Alkitab berkata, bagaimana tua-tua ini, mereka meminta dengan sangat, mereka memohon dengan sangat kepada Yesus dan berkata, Yesus, perwira ini, dia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi kita, dan ia banyak membantu pembangunan rumah ibadat kita. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Saudaraku perwira ini tidak menyangka kalau suatu hari hambanya sakit. Tapi dengarkan gereja Tuhan, ternyata apa yang dia tabur di kemudian hari bisa menolong dia. Dia nggak nyangka saudaraku kalau suatu hari hambanya akan sakit. Tapi dengarkan baik, orang yang baik selalu ada orang-orang di sekelilingnya yang mendukung dan berdoa untuknya. Maka dengarkan gereja Tuhan, waktu Anda berbuat baik, perhatikan baik-baik, selalu ada orang yang mendoakan saudara. Bahkan banyak orang akan berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya hidupmu diberkati, supaya keluargamu diberkati, supaya pelayanan saudara, supaya keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Kita belajar bagaimana saudaraku, tua-tua ini mereka datang kepada Yesus dan meminta dengan sangat supaya Yesus, saudaraku, datang dan menyembuhkan hamba dari perwira ini. Saudaraku yang ketiga, lihat Alkitab saudara, Amsal pasal 11 ayat 17. Ternyata saudaraku, waktu Anda berbuat baik, saudaraku, perbuatan baik saudara bukan hanya menolong orang lain, tetapi perbuatan baik saudara menolong diri Anda sendiri. Waktu saya berbuat baik, ternyata saudaraku, perbuatan baik saya itu juga menolong diri saya sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Menyiksa badannya sendiri. Ulangi lagi, haleluya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik terhadap diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Gereja Tuhan, perhatikan garis bawahi Alkitab saudara. Orang yang murah hati, ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Gereja Tuhan, waktu saudara berbuat baik, maka saya percaya saudaraku, perbuatan baik saudara bukan hanya menolong orang lain, tetapi perbuatan baik saudara itu juga menolong dirimu, menolong keluargamu, menolong keturunan saudara. Maka kita boleh melihat saudaraku dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, 2 Samuel pasal ke-9, bagaimana saudaraku ada orang yang pernah berbuat baik, dan perbuatan baiknya itu saudaraku ternyata bisa menolong keturunannya di kemudian hari. 2 Samuel pasal 9 ayat 1.
2 Samuel 9, Daud dan Mefiboset. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, Saudaraku, berkatalah Daud yang sudah menjadi raja. masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Masih adakah keluarga yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya Daud berkata, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. oleh karena Yonatan. Terus, Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. yang bernama Jiba. Ia dipanggil menghadap Daud. Saudaraku, orang ini dipanggil untuk menghadap Raja Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, Lalu raja berkata kepada Jiba, "Engkaukah Ziba?" engkaukah Jiba? Jawabnya, Jawabnya kepada Raja Daud, "Hamba tuanku." hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, Saudaraku, berkatalah Raja Daud kepada Jiba, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? tidak ada lagi kah yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, Lalu berkatalah Jiba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, yang cacat kakinya." saudaraku, yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, Tanya Raja Daud kepadanya, "Di manakah ia?" di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, Jawab Jiba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Dia- Lodebar." dia ada di rumah Makir di Lodebar. Terus, Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel saudaraku, sesudah itu Raja Daud menyuruh saudaraku memanggil anak Yonatan ini dari Lodebar. Terus, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. dan saudaraku Mefiboset, anak daripada Yonatan, saudaraku masuk menghadap Raja Daud. Ia sujud dan menyembah. Saudaraku Mefiboset, anak yang timpang ini, dia waktu melihat Raja Daud, dia sujud, dia menyembah. Terus Kata Daud, Mefiboset, jawabnya, jawabnya, "Inilah hamba tuanku." saudaraku, anak Yonatan ini berkata, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, Berkatalah Raja Daud kepada Mefiboset, "Janganlah takut, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu sebab aku pasti," Raja Daud berkata, aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, Aku akan mengembalikan segala ladang Saul nenekmu. dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dan saudaraku, Raja Daud memberikan kejutan kepada Mefiboset, anak yang timpang ini, dan berkata, aku akan memberikan hidangan kepadamu. Engkau akan sehidangan dengan aku. Terus, Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, saudaraku Mefiboset berkata, apakah hambamu ini? sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Saudaraku Mefiboset, anak yang timpang ini berkata, engkau menghiraukan aku. Terus, Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu, saudaraku, dia mengibaratkan dirinya. Baca ayat di atasnya. "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Saudaraku, bagaimana Mefiboset, anak yang timpang ini mengibaratkan dirinya seperti anjing yang mati. Saudaraku, dengarkan gereja Tuhan. Siapa Mefiboset? Mefiboset adalah anak daripada Yonatan. Siapa Yonatan? Yonatan adalah anak daripada Raja Saul. Tetapi jangan lupa bahwa Yonatan adalah seseorang yang sangat berjasa. Tatkala saat itu Daud sedang ada dalam pelarian. Tatkala saat itu Daud sedang ada dalam pengasingan. Tatkala Daud saat itu sedang terjepit, saudaraku, Yonatan yang pasang badan. Yonatan yang menyelamatkan Daud pada saat Daud, saudara, saat itu membutuhkan pertolongan. Gereja Tuhan, umat Tuhan. Tatkala ada orang-orang di sekitar saudara memang dalam keadaan sulit dan membutuhkan pertolongan, Alkitab berkata, jangan menahan kebaikan. Karena ternyata kebaikan yang pernah Anda berikan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan, akan menolong Bapak Ibu Saudara di kemudian hari. Itu bisa kepada saudara, atau juga bisa terjadi kepada keturunan Bapak Ibu Saudara.
Kita belajar hari ini bagaimana Mephiboset, anak yang timpang itu, tidak mungkin dia bisa makan bersama-sama dengan raja yang agung yang bernama Raja Daud. Tetapi perhatikan baik-baik, oleh karena ayahnya bukan orang yang fasik, ayahnya bukan orang yang jahat seperti Raja Saul, tetapi ayahnya adalah seorang yang takut akan Tuhan yang bernama Yonatan. Dan Alkitab berkata, Yonatan adalah sahabat, orang yang dekat, orang yang banyak berjasa kepada Raja Daud. Haleluya. Ayat 13, 2 Samuel 9 ayat 13. Perhatikan baik-baik. 2 Samuel 9 ayat 13. Amin. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem. Demikianlah Mephiboset tinggal di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Alkitab berkata Mephiboset tinggal di Yerusalem dan makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Saudaraku, adapun kedua kakinya timpang. Ayat sebelumnya berkata Mephiboset tinggal di Lodebar, di tempat yang sederhana. Tapi gereja Tuhan, oleh karena ayahnya seorang yang suka berbuat baik, saudaraku lihat, Mephiboset yang tinggal di Lodebar, Tuhan angkat, Tuhan promosikan, tinggal di Yerusalem, tinggal sehidangan, makan semeja dengan anak-anak raja, dengan Raja Daud. Oleh karena apa? Oleh karena bapaknya Yonatan seorang yang berbuat baik. Gereja Tuhan, umat Tuhan, waktu engkau berbuat baik, Alkitab berkata sesungguhnya engkau sedang berbuat baik terhadap dirimu. Waktu engkau murah hati, waktu engkau, saudaraku, menolong orang-orang lain, engkau sedang bermurah hati terhadap dirimu. Tetapi sebaliknya waktu Anda berbuat jahat, gereja Tuhan, engkau sedang menghancurkan keturunanmu. Tetapi waktu engkau murah hati, waktu engkau menolong orang-orang yang memang layak untuk ditolong, saudaraku, saat itu, saudaraku, kalau tidak ada Yonatan, kita nggak tahu nasib Raja Daud seperti apa. Tetapi gereja Tuhan, ternyata apa yang Yonatan pernah lakukan, saudaraku, itu menyelamatkan anaknya Mephiboset, anak yang timpang itu bisa tinggal di Yerusalem dan makan dengan anak-anak raja. Oleh karena apa? Oleh karena Yonatan seorang yang suka berbuat baik. Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Haleluya. Galatia pasal 6 ayat 9. Maka teruslah berbuat baik, karena saya percaya saudara yang terus berbuat baik, Alkitab berkata, engkau akan menuai, saudara akan panen. Maka saudaraku, jangan mikir dua kali untuk menolong orang, untuk berbuat baik. Jika saudaraku mampu, saudara punya, saudara bisa, saudaraku, jangan menunggu, teruslah berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Haleluya. Galatia 6 ayat 9. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Alkitab berkata, gereja Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara dan saya akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Lihat Alkitab saudara, haleluya. Dalam Ester pasal yang kedua, ayat 5 sampai 7. Saudaraku, ada seorang Mordekai yang punya hati yang baik. Dia mengangkat Ester menjadi anak angkat. Kenapa? Karena Ester ayahnya sudah tidak ada, ibunya tidak ada. Saudaraku, Mordekai punya hati yang luar biasa. Dia tolong Ester, anak yatim ini. Dan saudaraku, tidak menyangka, ternyata Ester, anak yatim ini, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi seorang ratu. Haleluya. Lihat Alkitab saudara, Ester 2 ayat 5, baca. Ester 2 ayat 5. Alkitab berkata, terus. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi. Pada waktu itu di benteng Susan ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis. Bernama Mordekai. Terus. Seorang Benjamin. Alkitab berkata Mordekai adalah seorang Benjamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan. Dia adalah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika dia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Terus lanjutkan. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester. Alkitab berkata Mordekai adalah pengangkat Hadasa, mengangkat, ya, mengasuh Ester. Terus lanjutkan. Anak saudara ayahnya. Ester itu adalah anak saudara daripada ayah Mordekai. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Alkitab menjelaskan bagaimana Ester tidak beribu dan tidak punya bapa. Artinya Ester itu adalah anak yatim. Terus
Gadis itu elok perawakannya Alkitab berkata gadis itu, Ester itu elok perawakannya dan cantik parasnya. dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, Alkitab berkata ketika kedua orang tuanya meninggal, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. saudaraku, Mordekai mengulurkan tangannya, memberi pertolongan kepada saudaraku Ester anak yatim ini. Kemudian Ester diangkat menjadi anak angkat. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Waktu saudara berbuat baik, umat yang diberkati Tuhan, sadarkah saudara bahwa perbuatan baik saudara di kemudian hari bisa membesarkan saudara, bisa menyelamatkan saudara. Saudara, kita boleh melihat dalam Ester pasal yang ke-8 bagaimana Ester anak angkat daripada Mordekai. Dia menjadi ratu, diberkati dan luar biasa. Dan oleh Ester, akhirnya saudaraku Haman, akhirnya Mordekai dapat promosi daripada Tuhan. Ester 8 ayat 2. Haleluya, baca. Ester 8 ayat 2. Ester 8 ayat 2. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, Amin. lalu diserahkannya kepada Mordekai. Lalu diserahkan kepada Mordekai terus. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Alkitab berkata, lalu Ester mengangkat Mordekai menjadi pemilik atas harta milik daripada Haman. Umat yang diberkati Tuhan. Siapa Haman? Haman adalah orang yang sudah membuat tiang untuk menyulahkan Mordekai. Saudaraku, dengan kata lain, kalau tidak ada Ester pada saat itu, maka Mordekai akan disulahkan. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, bagaimana Ester ambil bagian sehingga akhirnya saudaraku, niat jahat daripada Haman dibatalkan, digagalkan. Oleh karena apa? Ada seorang Ester yang pernah ditolong oleh Mordekai. Saudaraku, Ester bukan hanya menyelamatkan Mordekai, tetapi Alkitab berkata, ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, Amin. lalu diserahkannya kepada Mordekai. Terus Dan Mordekai diangkat oleh Ester, Alkitab berkata, dan Mordekai diangkat bukan oleh Ahasweros, tapi diangkat oleh Ester terus menjadi kuasa atas harta milik Haman. menjadi kuasa atas Haman, atas harta daripada Haman musuhnya. Umat yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa Mordekai tidak menyangka kalau suatu hari anak yang dia tolong akan menolong dia di kemudian hari. Anak yang dia tolong, anak yang dia besarkan akan memberkati dia di kemudian hari. Alkitab memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita. Untuk saudaraku umat Tuhan, ulurkan tanganmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa tahu, saudaraku, lewat pertolongan saudara, ada orang-orang yang menerima promosi, ada orang-orang yang dipulihkan. Siapa yang menyangka gereja Tuhan, kalau Ester anak yatim menjadi seorang ratu menggantikan Wasti. Dan bukan cuma itu. Lihat Alkitab saudara, Ester pasal 10 ayat 1. Bagaimana Mordekai dari seorang penjaga pintu gerbang, Tuhan promosikan menjadi orang nomor 2 pada pemerintahan Ahasweros. 2 Samuel pasal 9 ayat 1. Haleluya. 2 Samuel 9. 2 Samuel pasal yang ke-9. Haleluya. Saya berdoa saudara, Ester pasal 10. Coba lihat Ester pasal 10. Haleluya. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan. Ester pasal 10. Lihat saudaraku, akhir hidup daripada Mordekai diangkat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ester pasal 10 ayat 1. Baca. Ester 10. Kebesaran Mordekai. Kebesaran Mordekai. Maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Terus lanjutkan. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah, Amin. dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Garis bawahi kebesaran yang dianugerahkan Raja kepada Mordekai. Terus, Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah
raja-raja Media dan Persia, Terus lanjutkan lagi. karena Mordekai orang Yahudi itu Alkitab berkata karena Mordekai orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Alkitab berkata menjadi orang nomor 2. Halo, menjadi orang nomor 2. Menjadi orang nomor 2 di bawah pemerintahan daripada Ahasweros. Terus, Dan ia dihormati oleh orang Yahudi, dan Mordekai dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Terus, Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, perhatikan baik-baik, karena memang Mordekai selalu melakukan yang baik atas bangsanya, atas Ester, anak yatim piatu yang dia angkat. Terus lanjutkan. dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Umat yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, jangan pernah menahan kebaikan. Karena ternyata kebaikan yang saudara lakukan, benih yang saudara tabur, itu bisa menyelamatkan Anda di kemudian hari. Itu bisa mempromosikan Anda di kemudian hari. Itu bisa membesarkan Anda di kemudian hari. Maka umat yang diberkati Tuhan, ayat yang terakhir kita boleh melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang 42. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42. Ini adalah kunci untuk saudara mengalami pelipat gandaan keuangan, pelipat gandaan apa yang ada pada saudara. Maka saya percaya saudaraku, di masa-masa yang sukar, saudara bukan tambah berkurang-kurang, bukan tambah miskin, tetapi di masa-masa yang sulit ada pemeliharaan Tuhan, ada kelimpahan yang dari Tuhan, ada pelipat ganda mujizat terjadi dalam hidup saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42. Haleluya. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 memberi makan 100 orang. Memberi makan 100 orang. Terus, Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah datanglah seseorang membawa sesuatu bagi abdi Allah, roti hulu hasil, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai, yaitu 20 roti jelai, serta gandum baru dalam sebuah kantong. garis bawahi dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang ini. Alkitab berkata bagaimana Elisa saudaraku berbuat baik. Dia berkata berikanlah ini kepada orang ini, terus Supaya mereka makan. supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, Saudaraku, pelayan daripada Elisa berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? bagaimanakah aku bisa menghidangkan ini kepada 100 orang? Terus jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. saudaraku, Elisa, dia adalah orang yang sangat baik. Saudaraku, dia nggak tahan, dia nggak tega. Waktu dia menerima berkat, saudaraku, dia nggak bawa ke kamar dan makan sendiri. Tetapi bagaimana Elisa punya hati yang luar biasa. Waktu dia melihat ada 100 orang yang kelaparan, 100 orang yang membutuhkan makanan. Saudaraku, apa yang seharusnya menjadi miliknya, dia bagi-bagikan kepada 100 orang. Sepertinya nggak cukup, tapi dengarkan gereja Tuhan. Lanjutkan ayat selanjutnya. Haleluya. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Elisa berkata, beri saja supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Gereja Tuhan, tangkap ini. Elisa berkata, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Saudaraku, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Terus, Lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, yang 100 orang itu makan. Tetapi yang luar biasa, masih ada sisanya. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, orang sering sekali berpikir, Pak Pendeta, gimana saya mau memberi? Gimana saya mau nolong orang lain? Untuk saya aja tidak cukup, Pak Pendeta. Gereja Tuhan, perhatikan baik-baik. Saudaraku, pilihan ada di tangan Elisa pada saat itu. Dia bisa bawa ke kamar, dia makan, dan ada 100 orang yang kelaparan. Tetapi saudaraku, Elisa tidak melakukan itu. Dia, saudaraku, dia membagikan apa yang ada padanya. Dia mulai belajar berbagi, dia mulai belajar berbuat baik. Dan apa yang terjadi? 100 orang itu makan, dan masih ada sisanya. Saya percaya Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, waktu Anda berbuat baik, waktu Anda menolong orang lain, waktu Anda peduli, dengarkan gereja Tuhan, saudara dan saya, engkau akan mengalami pelipat gandaan mujizat, pelipat gandaan pertolongan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, ada 5 poin yang saya sampaikan hari ini.
Mengapa penting saudara harus berbuat baik? Karena memang saya dan saudara, kita diurapi sama seperti Yesus diurapi untuk kita berbuat baik. Yang pertama, karena perbuatan baik saudara itu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat saudara. Yang kedua, ternyata waktu saudara berbuat baik akan semakin banyak orang yang peduli dan mendoakan saudara. Yang ketiga saudaraku, waktu Anda berbuat baik, umat Tuhan, itu bukan hanya menolong orang lain, tetapi perbuatan baik Anda itu menolong diri Anda sendiri dan keturunan saudara di kemudian hari. Yang keempat saudara, ternyata waktu kita berbuat baik, saudaraku, perbuatan baik kita, benih kita akan menolong kita di kemudian hari, akan menyelamatkan kita di kemudian hari. Saudaraku, Mordekai tidak menyangka kalau anak angkat, kalau Esther yang dia angkat, yang dia tolong, suatu hari menjadi ratu dan berbalik arah menolong dia. Dan yang terakhir saudaraku, kita belajar dari Elisa, bagaimana saudaraku Elisa punya hati. Saudaraku, dia berbagi kepada 100 orang yang sedang membutuhkan makanan pada saat itu. Dan Alkitab berkata, saudaraku, sesuatu yang seharusnya tidak cukup, Alkitab berkata bukan saja cukup, tetapi ada sisanya. Dan cukup untuk 100 orang, dan bahkan masih ada sisanya. Saya percaya umat Tuhan, saudara akan mengalami pelipat ganda mujizat. Bagian saudara, jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara, kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, taruh satu tangan di hati saudara. Saya berdoa, Anda bukan hanya mendengar khotbah, tapi saudara menjadi pelaku firman. Saya berdoa, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan membesarkan nama saudara. Engkau diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu dalam nama Tuhan, kami berdoa. Berkati umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan, mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, kami berdoa agar Roh Kudus Engkau yang bekerja, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka pekerjaan dengan dahsyat dan luar biasa. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, hiburkan yang berdoa, hiburkan yang berduka. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan bagi saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan, ya, ibadah doa fajar hari-hari ini semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa saudaraku dari berbagai kota-kota, pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa saudaraku semakin banyak. Oleh karena itu, mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dengan kami dalam ibadah doa fajar dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saya percaya jam 5 pagi sampai jam 7, saya percaya saudara yang terhubung di doa fajar ini, saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua Bapak Ibu, setiap malam kita ada mesbah malam, mesbah doa. Setiap malam ada 2 sesi, jam 8.15 dan jam 9.15 via Google Meet. Mari bergabung, saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mau membawa persembahan, persepuluhan ucapan syukur saudara, dan saudara mau menabur melalui pelayanan gereja ini, silakan Bapak Ibu menabur. Ada nomor rekening gereja, ada barcode yang gereja sediakan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati keuangan saudara, Tuhan memberkati pekerjaan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara. Haleluya, percaya waktu saudara berbuat baik umat Tuhan dimanapun saudara berada, maka perbuatan baik saudara naik ke hadirat Tuhan. Tuhan mengingat saudara, Tuhan memberkati setiap taburan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan berkati semua umatmu. Sebentar Tuhan kami tinggalkan dan kami menyelesaikan ibadah online ini. Tuhan, kami angkat tangan kami. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.